Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya saya lagi di SMK Negeri 7 Medan dalam upaya wawancara kepala sekolah. Saya Mahyudal Azmi, CGP Angkatan ke-10, dan ibu ini Epi Herawati Lubis, Kepala SMK Negeri 7 Medan. yang pertama ini Bu, yang ingin saya tanyakan, selama ibu memimpin, bagaimana ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral yang ibu lakukan di sekolah ibu di SMK Negeri 7 Medan? Ya, kita sebagai stakeholder di SMK Negeri 7 Medan, kita punya dilema etika ya, ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah atau berdampak pada sekolah, yang itu memang sering terjadi, maka ketika itu sekolah memutuskannya itu juga agak lebih sulit karena harus memakai rondong atau langsung ke TKP. Saya TKP ya Pak ya. Jadi dibuatlah suatu kesimpulan, baru kita ambil hasilnya lalu didiskusikan oleh tim-tim yang termasuk wakil dan seluruh aparat yang ada di SMK Negeri 7 Medan. Oh, baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama yang untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kira-kira gimana Bu? Kalau di SMK Negeri 7 kita terbiasa duduk bersama dengan tim, lalu membicarakan permasalahannya, lalu dari hasil permasalahan tadi seluruh tim mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari seluruh peserta rapat ya, lalu kemudian membuat keputusan berdasarkan yang terbaik. Jadi keputusan itu tidak diganggu-gugat atau tidak ada pihak-pihak yang lain. Jadi semua pihak ikut terlibat di dalam mengambil keputusan di dalam rapat. Oh, okay. Berikutnya Bu, kira-kira dalam pelaksanaan keputusan itu apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan dalam kegiatan selama ini Bu? Kita pertama diskusi, lalu udah diskusi, kemudian kita yang keduanya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Lalu yang ketiga, membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Yang keempat, lalu yang berikutnya setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakan program itu ke depan. Baik Bu, berikutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu kira-kira? Ya, efektif itu yaitu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dengan cara mendiskusikannya, memastikan semua orang yang ada atau yang tahu dengan kejadian tersebut membuat keputusan yang jelas dan seadil-adilnya, lalu membuat satu keterbukaan dan komunikasi yang baik yang sangat membantu untuk kelancaran proses tadi. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya ke depan itu ya menghadapi tekanan dari berbagai pihak ya, kesulitan memuaskan semua orang. Karena dengan tekanan ini kan otomatis kita harus bisa memuaskan orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oh begitu ya. Berikutnya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau tertentu ya, mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini?
Saya tidak punya jadwal ya. Kita tidak punya jadwal tetap karena kita di dinas ini ikut ya jadwal yang ada yang ditetapkan dinas. Jadi tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah secepatnya karena kita harus membuat satu program atau rencana yang bisa membuat tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Belakangan ini dukungan dari semua tim lah di sekolah. Itu yang membuat saya bisa bertahan, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu, yaitu dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah yang ada di Dinas Pendidikan Teristimewa wilayah 1. Wilayah Teristimewa 1 Bu ya. Baik Bu, yang terakhir, ini merupakan pertanyaan terakhir Bu, dalam upaya wawancara yang mengambil daripada kasus pengambil keputusan tentang kepemimpinan yang tentang etika ya Bu ya. Berikutnya Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika di sekolah Ibu? Ya, dari pelajaran yang saya kutip selama ini, belajarlah kita berkomunikasi yang baik, terbuka, dan mendengarkan semua pendapat. Memang dengan mendengarkan semua pendapat, disitulah kita meletakkan diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Lalu dengan begitu kita akan bisa menjadikan diri kita fleksibel dan siap menyesuaikan semua keputusan berdasarkan situasi yang ada. Karena kalau dengan berkomunikasi ini namanya sudah komunikasi. Jadi kalau yang dikatakan komunikasi itu kita harus face to face, kita harus berhadapan, harus jumpa, keputusannya bagaimana, apa-apa yang harus diambil. Jadi kan fleksibel, dia maunya apa dan bagaimana. Jadi keputusan itu tetap diambil adil dan bermanfaat bagi semua, teristimewa seluruh warga sekolah. Terima kasih Bu. Ada tadi pertanyaan yang saya pertanyakan, ada 8 pertanyaan. Ini merupakan masukan bagi saya dan upaya yaitu program daripada CGP Angkatan 10 Guru Penggerak. Semoga nantinya apa yang Ibu utarakan itu menjadi sebagai contoh bagi saya ke depan ketika saya sudah memasuki kepemimpinan dalam bentuk kegiatan yang menyangkut dengan dilema sekolah. Terima kasih Bu Evi telah menerima saya dalam upaya wawancara khusus untuk peningkatan daripada memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya. Sukses ya Pak. Amin Bu. Oke, baik, selamat siang. Saya Mahfudin Azmi, CGP Angkatan 10. Di sini posisi saya adalah akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Ya Bu, siapa namanya Bu? Perkenalkan Bu. Ibu Asna SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Medan. Iya, jadi saya juga guru di sini pada posisi untuk mengambil daripada sesi wawancara, yaitu memberikan tentang keputusan pemimpinan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Asna selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Medan beberapa keputusan atau beberapa kebijakan yang menyangkut dengan mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Baik Bu, di sini saya akan pertanyakan Bu, ada 8 pertanyaan yang menyangkut dengan keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama Ibu memimpin SMK Negeri 3 Medan. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam bujukan dan moral Bu? Kira-kira gimana Bu? Dilema etika atau bujukan moral yang Ibu lakukan yang menyangkut dengan keputusan yang ada. Silakan Bu.
Rujukan moral maksudnya? Jadi biasanya sebagai kepala sekolah jika ada jika ada masalah lah ya, kalau kasus yang tidak terlalu negatif, jika ada masalah pribadi siswa, itu saya akan berkoordinasi dengan manajemen. Dalam hal ini koordinator BK, kemudian wakil kepala sekolah kesiswaan kalau itu menyangkut tentang pribadi siswa. Karena dalam hal kebijakan sekolah memang pengambil keputusan adalah kepala sekolah, tetapi saya akan lebih banyak berdiskusi, bersinergi dengan fungsionaris masing-masing. Oke, baik Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu, kira-kira gimana Bu? Pasti saya akan melihat mana dia yang lebih banyak manfaatnya, prioritas kebermanfaatan, ya kan, sama-sama bermanfaat, ya. Mana yang lebih banyak manfaatnya itu akan saya dahulukan, itu Pak Adi. Oh iya, baik Bu. Pertanyaan yang ketiga yang saya tanyakan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kondisi yang ada di sekolah gitu? Kan kita sebagai kepala sekolah tentulah punya keterbatasannya. Jadi saya akan menggali informasi dari guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, seluruhlah yang ada di sekolah. Kemudian saya akan berkoordinasi lagi dengan tim, dengan kaprok, semua yang memiliki tugas kepentingan yang ada di sekolah. Oh iya. Baik Bu, berikutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dengan dilema etika yang ada di sekolah ini Bu? Maksudnya saya kalau ya sinergitas lah, sinkron antara pimpinan dengan seluruh guru, fungsionaris, itulah yang mempengaruhi saya dalam hal. Saya tidak akan meletakkan emosional ego saya sebagai pimpinan. Saya akan menampung masukan dari luar. Baik Bu, terima kasih. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, banyaklah ya sekarang ini. Yang paling mengganggu itu ada dia misalnya sekolah ramah anak, ya kan? Apa itu Bu, sekolah ramah? Sekolah ramah anak ini kan dalam membuat kalau dia punishment lah, kita
kita bilang ya kan, ketika anak kita ini melanggar tata tertib sekolah, kita mau memberikan dia efek jerah, ya kan, kita diatur oleh aturan-aturan tertentu yang maksud kita sekolah, guru BK mungkin untuk membuat efek jerah, ternyata takut mendatangkan dilema, bisa dilema dalam hal-hal yang kurang positif lah ya kan. Misalnya nih ada anak yang datang terlambat, sudah disampaikan mesti hadir di sekolah paling lama 7.10 karena 7.15 sampai 7.30 kita berkegiatan di lapangan. Jadi anak kita ini bukan sekali, 2 kali, bahkan sering melanggar aturan itu, terlambat sampai sekolah. Jadi dalam memberi punishment pun kita sedikit didukung, dikekang oleh aturan-aturan tertentu. Tidak seperti zaman waktu kita sekolah kan, kita boleh mungkin kita bilang lah disuruh lari, disuruh push up dulu 20-30 tahun yang lalu masih boleh, saat ini kan sudah tidak boleh lagi. Gitu Pak. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal yang untuk penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kita kan dengan guru BK itu sebagai pimpinan kan, supaya kita tertib dalam hal pelaksanaan tugas administrasi. Guru BK itu kan akan kita instruksikan, kita sampaikan untuk membuat jurnal kelas, karena kan guru BK ini kan dia sebagai konseling kan, dibuat jurnal, dipetakan pelanggaran tata tertib anak-anak ini dalam hal apa, mulai dari yang kecil, sedang sampai berat. Nanti kita akan meminta rekapitulasi dari pelanggaran tata tertib itu. Mungkin selanjutnya kita akan evaluasi. Kita dengan tim manajemen itu rapat rutin, rapat koordinasi itu 2 minggu sekali. Dan di waktu 2 minggu sekali itu kita akan berdiskusi, kita akan tumpang saran untuk perbaikan di waktu-waktu yang lain. Baik Bu, terima kasih. Berikutnya yang ketujuh Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang menyangkut dilema etika Bu? Banyak hal ya, terutama sehari-hari kan kita punya koordinator di masing-masing bidang ya kan. Kita juga punya kelas perpanjangan tahun kita di kelas masing-masing. Jadi informasi dari Bapak Ibu inilah yang memberikan masukan kepada saya dalam hal mengambil kebijakan, ditambah juga dengan usaha kita untuk menambah referensi diri kita supaya kita tidak salah dalam mengambil kebijakan. Baik Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang menyangkut dengan dilema etika yang ada di sekolah ini? Banyak lah ya. Kita kan sering juga sharing dengan sesama kepala sekolah di grup
berdiskusi lah ya, FGD, kemudian kita juga berliterasi, ya, membaca, kemudian dengar, menonton, ya kan, memperkaya hasanah kita lah, supaya kita ini tetap berada di posisi yang tidak dalam arti kata salah dalam mengalami. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada tadi 8 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu dalam upaya menciptakan daripada keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepala sekolah. Semoga apa yang Ibu informasikan tadi sebagai bahan saya dalam upaya kegiatan daripada CKP Angkatan 10, semoga sukses selalu ya Bu. Terima kasih Bu. Amin ya Allah, sukses juga untuk Amin. CKP-nya Amin, Bu. cepat selesai sampai lupa karya terakhir. Amin Bu.